Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita masuk di sesi 5 dengan materi menyusun karya ilmiah. Jadi mahasiswa yang saya hormati, karya ilmiah itu atau tulisan ilmiah itu memang adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki sumber atau dasar yang khusus untuk dijadikan acuan dalam berproses berkarya ilmiah. Jadi teman-teman kalau ingin berkarya ilmiah, membuat suatu karya ilmiah itu harus didasari beberapa referensi agar kita membaca bisa mengetahui sumber acuan mana yang dipakai. Dalam menulis karya ilmiah itu ada pemilihan topiknya, kemudian mengidentifikasi pembaca karya ilmiahnya, menentukan cakupan isi materinya, melakukan pengumpulan informasi, kemudian melakukan proses penulisan. Setelah topik dipilih, maka merumuskan tujuan. Setelah itu mengidentifikasi pembaca secara umum. Kemudian menentukan cakupannya. Keempat, melakukan pengumpulan informasi lewat dari buku, wawancara, atau media informasi yang lainnya. Yang kelima, melakukan proses penulisan berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan. Artinya, pembahasan karya ilmiah teman-teman ini tidak boleh atau jangan sampai melenceng kepada hal atau subjek yang kemudian teman-teman bahas. Kemudian proses penulisan itu tahapan yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dan pembatasan topik, merumuskan tujuannya, kemudian mempertimbangkan bentuk karangan, mempertimbangkan pembacanya, sasarannya kepada siapa, mengumpulkan data pendukungnya, merumuskan judul, kemudian menyusun ide dalam bentuk karangan atau outline. Ya. Sehingga tahapan penulisan secara karya ilmiah ini terstruktur dengan baik dan benar. Agar tidak disalahgunakan atau nanti argumentasi yang muncul atau opini yang muncul di dalam penulisan teman-teman ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak ada sumber referensi maka itu bisa dikatakan namanya plagiasi. Maka langkah aman dan nyaman ketika teman-teman membuat suatu karya ilmiah itu harus satu objek atau subjek yang kemudian dibahas dan itu tidak melebar kemana-mana. Ya, sehingga pembahasannya fokus, pembahasannya bisa ditata dengan rapi dan pembaca itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari teman-teman yang ingin disampaikan. Karena karya ilmiah ini banyak, ada makalah, ada artikel, ada jurnal, ada tesis, disertasi, yang kemudian hal-hal tersebut itu, jurnal-jurnal itu yang disahkan atau legalitasnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dengan acuan dan sumber yang jelas, referensi yang cukup, wawasan yang luas, ya, dan data-data secara fakta di lapangan, ya, sehingga karya ilmiah ini tidak bisa kemudian teman-teman anggap sebagai opini semata, tidak bisa dianggap sebagai karya imajinasi, karena karya ilmiah ini adalah karya yang benar-benar real, non fiksi, masuk ke dalam aspek kebahasaan atau hal yang kemudian dijadikan sumber acuan yang jelas, sumber data yang lengkap sesuai dengan data dan fakta yang ada. Tidak bisa dikategorikan imajinasi karena termasuk karya ilmiah sesuai dengan keilmiahan sub bidang masing-masing. Ya, boleh dari aspek sosial, politik, hukum, pendidikan, dan budaya. Yang penting dalam konsep memaknai atau membuatan karya ilmiah ini sesuai dengan passion teman-teman dan acuannya jelas, sumber datanya jelas. Bolehkah memakai dengan sumber lisan? Boleh, asalkan itu adalah pakar atau tokoh yang benar-benar sesuai dengan profesi yang bisa dijadikan sumber data. Pakar hukum bisa kalau teman-teman karya ilmiahnya tentang soal hukum. Pakar budaya bisa kalau teman-teman melakukan itu karya ilmiahnya tentang kebudayaan. Jadi sekali lagi, karya ilmiah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun asalkan sumber datanya jelas, faktanya, datanya sesuai dan tidak dibuat-buat dan bisa dipertanggungjawabkan.
Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.